Perkenalkan, saha nami? Kami abdi Opik. Opik. Di mana Kang Opik teh? Di Cisaat. Cisaat. Oh. Nu Kang Opik teh meri teh nu mana? Kali ditu. Aya sabaraha ekor? 170. 170. Sadayana tos produksi panginten? Antos. Sehari sok kengeng sabaraha telurna teh? Paling aya 180. 180. Upami hargi telur sabaraha rata-ratana? Paling hari babaya mah 1.500 mah. 1.500 dicanaku ieu teh. Itu bandar teh. Berarti upami kangeng 100 teh sehari 150.000. Tapi teu gaduh biaya kange ieu nanya. Da ieu nah teu dik pasihan parab upami di kieu mah. Nu jadi biaya teh paling dina pemindahan teh amennya. Pindah-pindah. Biasana sok kangen naon eta teh pindah teh? Mobil biasa. Mobil. Nyewa pangintennya. Nyewa. Jadi sarang nu sanes gitu. Patungan. Jadi sebetulnya mah pengeluaran terbesar mah paling transportasi eta nya. Sarang keamanan mennya. Sepertos kanu gadulahan kan misalnya. Biasana sok ngetang kumaha eta? Paling ieu ngetang per hari. Per hari sekitar sabaraha upami eta? Amun dina per hari nya paling 3 mah. 3. Terus paling di ange konsumsi meureun kangge kehidupan di dia. Paling habisna Paling 30 mah. Masana 30 untuk kegiatan konsumsi pribadi. Sehari-hari. Jadi upami 100 teh 70 kangge pemasukan. Gadona ieu opatan. Opatan. Si Akang ieu beda-beda aya orang mana gitu nya. Kami meulina nu sanes etangana sok kumaha teh Kang? Paling maro mah. Maro upami ayeuna 100 teh 50 kangge nu gaduh ngangon meuri teh. Aya 3 tahunan teh. 3 tahun. Ayeuna usia sabaraha? Ayeuna teh 2 hiji. 2 hiji. Oh, berarti 17, 18-nya. Masih muda. Biasana sok aya turunan bebek. Turunan bapak. Jadi bapak sami kana meri terus dilajengkeun. Tos 3 tahun ka mana wae anu paling tebih? Paling ke Karawang, ke Banten mah. Banten. Kadang-kadang meureun sering nama di dieu nya. Sering itu. Kapungkur gaduh sabaraha upami seur? Kapungkur mah teu gaduh mah. Teu gaduh. Jadi ngangon nu batur teh gitu mah. Kumaha cariotana nya tiasa gaduh nyalira aya ya? Meser ieu teh mah meser titit gitu. Oh, jadi ketika melihara anu sanes ya Akang teh pelihara titit atau napi DOC teh alit nanya. Terus diternakeun sambil itu ngagengan akhirnya gaduh nyalira. Upami teu aya kegiatan di sawah gitu nya. Uih heula berarti si meri teh aya beban biayanya. Upami kieu mah teu aya. Jadi sadidinten teh si Kang Opik teh
penghasilan dari telur teh kumaha mencukupi? Cukup mah. Alhamdulillahnya. Aya ieuna gitu aya nyimpenna. Kange modal nikah mah ya. Aya. Berarti upami sehari kengeng 70 berarti itu mah murni Bang enten murni. kange nabung teh aya canakeun ka bumi. Aya. Alhamdulillahnya. Beternak bebek sistem angon ini, yaitu para peternak mengangon bebeknya ke sawah setelah musim panen padi dengan tujuan untuk memanfaatkan sisa-sisa hasil panen padi di sawah. Bebek ini termasuk unggas pemakan segala atau omnivora, bisa biji-bijian, rumput, umbi-umbian, dan bahan makanan lain yang berasal dari hewan seperti cacing, keong, dan lain-lainnya. Keuntungan dari pemeliharaan bebek dengan sistem angon ini yaitu biaya pakan hampir tidak ada, kemudian kandang bisa lebih sederhana seperti ini, dan kebutuhan tenaga kerja lebih sedikit. Selain itu, sistem angon ini tentu ada kelemahan atau resikonya, yaitu ketersediaan pakan tergantung dengan musim panen di sawah, dan peternak harus mencari sawah yang habis panen, kadang harus mencari sampai ke luar kota. Dan produksi telur bebek lebih rendah, biasanya hasil yang didapatkan 50% dari total produksi. Nah ini saat pagi hari sekitar pukul 7, sebelum bebek ini berangkat untuk diangon, telur-telurnya ini diambil terlebih dahulu, lalu dikumpulkannya dan disimpan. Setelah itu, pengangon mulai mengembala dan mengangon bebeknya ke sawah, pinggiran sungai, dan tempat lain yang banyak terdapat makanan untuk bebek. Iya, resikonya kumaha Kang? Dina ngangon sapertos kieu resikona kumaha? Pencurian, hilang, tertukar dengan meri yang lain karena suka barang gitu kan ya. Paling itunya Kang resikona. Di daerah ieu mah aman Kang, tapi aya oge panginten di daerah nu sanes anu merina kacurian sareng segala rupinya. Pemelihara itu tahu kondisi yang di daerah mana yang rawan, di daerah mana yang tidak gitu. Kemudian sama pemilik ataupun yang dekat dengan sawah-sawah juga diusahakan harus dekat secara emosional biasanya untuk memberi kenyamanan kepada pemilik dan kita juga, karena rata-rata katanya nih Kangnya upami ngangon meri sapertos kieu itu teh banyak yang protes teh dari yang punya sawah tuh rata-rata karena katanya jaram ya. Jadi suka gatal-gatal ketika ditanami. Benernya Kang ya? Rata-rata suka gitu. Jadi harus ada kesepakatan dengan yang pemilik sawah atau dengan lingkungan di sekitarnya gitu kan. Tapi ada keuntungan dari kotoran si merinya atau si itiknya. Yang jantannya satu mungkin atau dua. Kurang lebih satu lah. Jadi selebihnya betina. Iya, biasanya jadi pemimpin untuk digiringnya Kang ya. Jadi pemimpinnya kemana, yang lainnya ikut. Ini 170 ekor bertelur itu biasanya berapa lama Kang? Paling tahun lebihan mah. Sekitar setahun produktifnya. Setelah itu diafkir. Kalau harga DOC-nya berapa sekarang? 12.000. 12.000 dari mulai DOC. Kalau bebaya? Bebaya 80 paling 80, 90. Kalau harga afkirnya berapa? Paling 50, 55. 50, 55. Itu berarti kalau setahun kan biasanya meri itu ada lepas bulu ya? Rontok. Rontok bulu. Nah, paling dikurangi masa rontok bulu gitu ya.
Biasanya sekitar berapa lama? 15-20 hari? Paling 20 hari. 20 hari. Berarti selama rontok bulu nggak produksi telur gitu ya. Selebihnya berarti kalau 1 tahun ya ada kurang lebih 10 bulan mungkin masa produktifnya. Jadi kalau setelah 1 tahun ya atau dirasa si merinya kurang produktif, baru diafkir. Ngangon. Iya, ngangon di satu daerah. Paling ada yang sebulan, ada yang 20 hari. Oh, tergantung Pakannya. kalau misalnya pakannya banyak. Lama. Pamieu manu gaduh amang. Bedanya yang lepas bulu sama yang normal gimana? Ini kayak gini ya. Jadi bulunya pada rontok. Pada rontok gitu. Jadi yang di sini tidak produktif karena bulunya rontok. Paling kalau ada yang bertelur juga 1-2 mungkin ya. Mbak menentukan jalur sama bikang untuk meri gimana? Ya tergantung ininya, istilahnya jalannya. Oh, cara jalan beda. Cara jalan beda, dina ruki beda. Dina suara beda kan. Kalau kami lakinya suaranya kelihatan. Oh, suaranya lebih pelan. Tes lah. Iya, Kan kelihatan. tuh. Kan ke biji ya, mau panggil ya mah biji ya tuh. Coba yang bikang bedanya. Bintang beda tuh. Suaranya. Oh, suaranya lebih Suaranya besar. beda. Oh, gitu. Terus yang katanya kelakanya yang tadi. Yang mah Lubangnya ayah tuh bulat tuh. Bebek betina akan mulai bertelur saat umur memasuki 6 bulan dengan tingkat produksi telur dapat meningkat tinggi pada bebek umur 1 tahun dan mulai menurun atau berhenti bertelur pada umur sekitar 1,5 tahun. Dan bebek ini secara alami akan mengalami rontok bulu atau disebut mabung pada umur 1 tahunan. Nah, lamanya mabung ini berlangsung selama 3 minggu sampai 1 bulan dan pembentukan bulunya itu sekitar setengah bulan sampai 1 bulan. Jadi selama dalam masa rontok bulu, bebek ini akan beristirahat untuk bertelur kurang lebih selama 1,5 sampai 2 bulan. Bisa berapa hari apa? 4 hari gitu ya. 4 hari? Ada tingkatnya. Dan untuk penjualan telurnya biasanya akan diambil oleh tengkulak untuk dijual kembali di pasar atau oleh para pengrajin seperti pembuatan telur asin dan lain-lain.